pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apakah anak-anak ibu hari ini masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? Anak-anak ibu periksa dulu kerapiannya ini. Apakah sudah rapi bajunya dan tempat duduknya? Ya, Aizona, tolong topinya nak dipakai dengan bagus ya. Kalau begitu, ibu coba absen ya. Ada kira-kira anak ibu di sini yang tidak hadir? Ada temannya yang tidak hadir nak? Siapa? Agil. Apa kabar Agil nak? Sakit? Mari nak sama-sama kita doakan semoga teman kita Agil diberikan kesehatan. Nanti ke depan pimpin doa teman-temannya sebelum kita mulai belajar. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita ya. Silakan. Kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu mohonkan kepada anak-anak ibu semuanya untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ayo, silakan berdiri. Kemudian anak-anak ibu di sini masih adakah anak-anak ibu yang ingat kemarin kita belajarnya apa? Belajar mengenai apa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ayah Fatir. Rangkaian listrik seri. Nah, ya. Kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran tentang rangkaian paralel. Membuat rangkaian paralel, bagaimana pula caranya kita membuat rangkaian paralel. Bisa membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tapi, nah anak-anak ibu, untuk lebih memahami apa itu rangkaian paralel, dengarkan penjelasan ibu berikut ya. Nah, rangkaian listrik paralel ini nak, yang paling sering kita temui adalah rangkaian yang ada di rumah kita. Coba kamu perhatikan. Kalau malam hari
akan membuat rangkaian. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 bagian baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta rujukannya. Ibu akan bagi kamu dulu menjadi beberapa kelompok ya. Di sini sudah ada 4 kelompok. Akan Ibu beri nama kelompoknya masing-masing ya. Nanti kamu akan ada kerjasama kelompoknya untuk berdiskusi ya. LKPD, hari ini kamu belajar dengan LKPD 3. Di dalam LKPD ini sudah ada bagaimana cara membuat rangkaian paralel itu. Kemudian nanti pada rangkaian paralel kamu itu, coba nak kamu buat seperti yang ada di video itu, apa-apa saja ya yang bisa kamu amati dari rangkaian paralel yang kamu buat itu. Perintahnya sudah Ibu buat pada LKPD 3 ini. Nah, jadi setelah kamu buat rangkaiannya, tolong kamu isi pertanyaan yang ayo mengamati dari hasil rangkaian paralel kamu itu. Kamu lengkapi semua jawaban dari pertanyaan, ayo mengamati tentang rangkaian paralel ini. Bisa paham nak? Bisa. Nah, kalau begitu Ibu bagikan. Rangkaian listrik itu dengan seperti ini ya. Akan sini nanti ya. Ini ditarik ya. Dan di belakangmu seperti itu juga ya. Ini sudah disambungkan ya semuanya, sudah ya. Kalau sudah selesai, kira-kira kelompok mana yang mau tampil lebih dahulu ke depan? Bagus, semuanya pada tunjuk tangan. Ya, perhatikan presentasi dari kelompok Assalam supaya nanti nak kamu bisa memberikan tanggapan dari hasil presentasi mereka. Ya, perhatikan dulu. Kami dari kelompok Assalam ingin mempresentasikan hasil rangkaian paralel yang kami buat. Nah, coba perhatikan. Hasil rangkaian paralel mereka ini sudah hidup, ya. Nah, silakan bacakan nak. Apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik sampai yang baik? Yang ingin menanggapi, silakan nak berikan tanggapannya. Ayo kelompok Assalam. Apa kelebihan rangkaian paralel? Kelebihan rangkaian paralel: 1. Hemat listrik. 2. Bila satu lampu diputus, lampu yang lain masih tetap menyala. 3. Nyala lampu lebih terang. Nah, jadi kelompok Assalam, kata kelompok Ar-Rahim, kelebihan dari rangkaian paralel yang kita buat kali ini saat ini itu nak, yang pertama katanya, bila salah satu lampu itu dimatikan, maka lampu lain masih tetap menyala. Kemudian masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi membuat rangkaian listrik paralel. Nah, anak-anak ibu, dari hasil rangkaian listrik paralel yang kamu buat ini, kamu sudah menjawab beberapa rangkaian pertanyaan yang ibu buat di LKPD berdasarkan hasil yang kamu kerjakan. Apa itu Bu yang pertama? Nah, coba dengarkan. Rangkaian listrik yang kamu buat itu berhasil menyala. Artinya percobaan kamu sukses. Yang kedua, pada LKPD itu ibu buat kalau misalnya salah satu lampu itu diputus atau dilepas, lampu yang lain masih bisa tetap
menyala. Sudah sama-sama kita buktikan. Betul masih bisa menyala lampunya? Nah, itu adalah kelebihan dari apa, Nak? Kelebihan dari apa itu? Nah, kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Kalau salah satu lampunya dilepas, lampu lain masih bisa tetap menyala. Kepada anak-anak ibu semuanya, kira-kira sudah pahamkah kamu, Nak, bagaimana proses arus listrik itu mengalir pada rangkaian paralel yang bisa menghidupkan lampu, kemudian apabila satu lampu dimatikan, lampu yang lain masih bisa menyala? Sudah mengerti? Sudah bisa paham? Sudah? Sudah? Betul? Nah, kalau memang sudah, ya, Ibu ada sedikit evaluasi bagi kamu mulai dari pertemuan kita yang pertama, pertemuan kedua, dan hari ini pertemuan ketiga. Ya. Pada evaluasi ini kamu menjawab 10 buah pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hasilnya ini kamu buat pada kertas 1 lembar, ya. Kemudian nanti kamu serahkan hasilnya kepada ibu untuk kita nilai bersama, agar ibu bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan yang bisa kamu peroleh, Nak, dari apa yang sudah kita pelajari ini. Bisa? Nah, kalau ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu semuanya, ibu ingin bertanya, hari ini apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari? Paralel, ya, tentang rangkaian paralel. Apa itu, Nak, rangkaian paralel? Rangkaian yang disusun secara bercabang. Bagus. Rangkaian disusun secara bercabang. Nah, anak ibu, adakah yang bisa menyebutkan kepada ibu dari hasil yang kita dapat hari ini? Apa kelebihan dari rangkaian paralel yang kita pelajari ini? Bagus, Septa? Hemat listrik, kata Septa. Ada yang bisa menambahkan? Apa lagi? Apa? Kelebihannya, Nak. Ya, baru kelebihannya. Tak apa-apa. Ya, ayo bagus. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu diputus, maka lampu yang lain masih bisa tetap menyala. Ada lagi yang bisa menambahkan? Bagus, Alisa Putri. Nyala lampunya lagi terang. Ada lagi? Ada lagi? Nah, pada rangkaian paralel dia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, nyala lampunya lebih terang. Yang kedua, jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain masih bisa tetap hidup. Kemudian apa lagi? Hemat arus listrik. Ya, itu kelebihan dari rangkaian paralel. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, besok kita ada pelajaran lanjutan, yaitu tentang membuat rangkaian campuran. Ya, jadi bukan hanya sekedar rangkaian seri, rangkaian paralel aja yang ada, tetapi ada namanya lagi rangkaian campuran. Ya, nah bagaimana proses terjadinya rangkaian campuran itu? Besok kita lanjutkan kembali. Ya, baik, Nak. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita ini, mari anak ibu yang kelihatannya sedikit, mungkin kamu capek, iya, ya, sedikit lesu nampak ibu. Kita ulangi lagi SBK-nya sebelum kita tutup. Ya, kalau ibu bilang semut, jawabannya ini nanti kalau ada yang salah, kira-kira hukumannya apa?
nanti langsung pulang ke rumah ya, tidak ada yang bermain sebelum sampai di rumah ya. Anak-anak ibu hati-hati di jalan, sampai jumpa besok. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi